Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Tak ada asap kalau tidak ada api. Nah, artinya tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Kisah Yakub dalam perjalanan hidup seorang yang licik. Dia bukan lihai tetapi lihiat. Seseorang yang suka main belakang atau brutus, yang mengalami perubahan total di dalam hidupnya. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan hari ini adalah pertobatan sang juara lari dari kenyataan. Pengalaman di tepi sungai Yabok telah mengubah hidup Yakub. Malam itu ia bergumul dengan hebat dengan seorang malaikat Tuhan. Pada pertarungan itu bagian pangkal paha Yakub dipukul. Akibatnya Yakub tidak bisa lari, tidak bisa berdiri dengan sempurna, apalagi berjalan. Pangkal paha Yakub menjadi terpelecok. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Kejadian 32 ayat 31. Yakub selama ini memakai kakinya untuk lari dari satu tempat ke tempat lain. Sebenarnya ketika seseorang lari, hatinya lah yang menggerakkannya. Sekarang ia kehilangan kekuatannya. Peristiwa malam itu benar-benar mengubah perilaku Yakub. Ia tidak bisa lagi lari. Ia harus menghadapi Esau kakaknya. Ia punya pengalaman masa lalu dengan kakaknya. Ia tidak bisa mengandalkan kekuatannya lagi. Dia harus mengandalkan Tuhan. Tuhan memang merancangkan peristiwa ini untuk mengubah hidup Yakub. Sebenarnya bukan hanya sekali Yakub bertemu dengan Tuhan. Kejadian 28 ayat 12 itu mencatat bahwa Yakub dalam mimpinya di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, di ayat yang ke-13 ini. Masalahnya, meskipun Yakub tahu bahwa Allah adalah Tuhannya, hidupnya tidak mengalami perubahan. Dia tetap memilih lari dan terus lari dari kenyataan. Hidup Yakub tetap mengandalkan diri sendiri. Ia tetap menjalani hidup dengan caranya sendiri. Pancen angel tuturane, angel susah dinasihati. Perubahan sejatinya ditegaskan dalam Kejadian 33 ayat 20. Ia mendirikan Misbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Yakub pernah menyebut nama Tuhan ketika ia mendirikan Misbah atau tempat-tempat di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Kini Allah yang namanya pernah disebut di masa lalu diklaimnya sebagai Allahnya. Elohim itu adalah Allahnya. Artinya, pertama, dia sudah pernah berjumpa dengan Allah ini berkali-kali. Tetapi dia tidak pernah merasa dan mengaku bahwa Allah itu adalah Allahnya. Bukankah kita juga sering seperti itu? Oh, lebih sering dari Yakub. Kita mengaku bahwa kita datang ke tempat ibadah karena ingin bertemu dengan Tuhan, tetapi sebenarnya ia tidak pernah menjadi Tuhan kita, tidak pernah menjadi satu-satunya yang terutama dan utama bagi hidup kita. Yang kedua, perhatikan bagaimana dia menyebut dirinya sendiri. Dia mengatakan Allahnya Israel, bukan Allahnya Yakub. Ini merupakan sebuah penegasan bahwa sudah terjadi transformasi dalam diri Yakub. Encounter, perjumpaan Yakub dengan Tuhan telah mengubah hidupnya secara total. Yakub yang waktu mudanya menjadi jago lari dari kenyataan dan memilih menjadi pecundang karena dia khawatir akan hidup masa depannya.
Tetapi ketika ia bertemu Tuhan secara pribadi dan berserah kepadanya, ia bertobat, berbalik 180 derajat. Hidupnya diubahkan, bahkan diberkati lebih dari apa yang ia bayangkan. Today, hari ini, jika kita mengalami perubahan total, kalau kita mau mengalami perubahan total, caranya adalah serahkanlah segala khawatirmu kepada Yesus, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Selamat menikmati.